People always say that high school is the most memorable time in their life. And they are right. It is so memorable and beautiful, it made us forget about the next step. The next step, university. Luckily, I was able to find a place where I could study and still make good memories. We always like to say that the future is still miles away. Therefore, we tend to forget about it. But after this place, it all changes. Because of this place, I feel more reassured about the future. The grand name of Agung Podomoro makes me feel excited about the internship that I'm about to experience. Because there are so many opportunities that are being opened for me. Podomoro University is not just a place where you can seek knowledge or where you are being prepared to work. It is a place where we find our identity, our passion, new friends, and most importantly, a new beginning for us to make our own stories. Halo pemirsa sahabat Eljon semuanya, jumpa kembali di program Indonesia Membangun. Senang sekali saya Bagas bersama rekan saya hari ini, Monica Konado. Halo Bagas. Halo Monica, senang banget di program kali ini kita akan kembali berbincang-bincang dan kali ini kita akan membahas seputar dunia pendidikan. Nah, kali ini kita akan pastinya bertemu juga dengan narasumber hebat yang langsung datang dari Podomoro University. Betul sekali Bagas. Tapi hari ini kan tadi udah ngomong ya Bagas, kita bakalan ngomongin tentang pendidikan. Monica spill sedikit nih. Ini kita bakalan bahas terkait dengan tagline Where Future Entrepreneurs Begins, yang mana ini semangat sebuah kewirausahaan di bidang pendidikan, pengalaman, dan juga jaringan yang dibangun supaya bisa membentuk nih individu-individu ini untuk bisa siap menjadi entrepreneur di masa depannya. Yes, betul sekali. Dan kali ini datang dari dunia pendidikan, dari perguruan tinggi yang ada di Indonesia, Podomoro University. Dan kali ini kita akan membahas tentang entrepreneurship yang ada di Podomoro University. Nah, Monica dan sahabat Eljon hadir langsung bersama kita kali ini. Ada Bapak Dang Arif Hartono, SPD MA, yang merupakan Kaprodi Program Studi Kewirausahaan di Podomoro University. Halo Bapak, apa kabar? Selamat siang. Selamat siang, apa kabar? Baik, sehat. Luar biasa sehat Pak ya. Terima kasih banyak Bapak, suatu kehormatan Bapak bisa hadir di Indonesia Membangun bersama sahabat Eljon hari ini ya Monica. Saya senang sekali bisa di sini. Terima kasih Pak Dang. Ini saya sapanya Pak Dang aja, Pak Arif, Pak Dang Arif. Dang Arif boleh, Dang boleh, Arif boleh, bebas ya. Oke. Pak Arif, ini kan kalau kita tadi udah disampaikan di Bagas ya, kita bakalan ngomongin tentang pendidikan, dunia pendidikan. Kalau dari sudut pandang Pak Dang Arif sendiri ini, menurut Bapak mungkin dari bidang pendidikan, kewirausahaan di bidang pendidikan khususnya ini sejauh ini seperti apa? Oke, pendidikan kewirausahaan, kalau kita bicara tentang disiplin ilmunya, sebenarnya bukanlah disiplin ilmu yang lama atau tua. Jadi ini masih bisa dibilang barang baru bagi Indonesia, bahkan dunia. Karena secara spesifik, disiplin kewirausahaan itu baru timbul di akhir 90-an, di awal hingga akhir 90-an. Sehingga untuk Indonesia sendiri ini masih sebuah hal yang bersifat baru, unik, dan berkembang, sangat dinamis. Jadi saya kira masih sangat berpotensi untuk tumbuh dan besar dalam beberapa dekade ke depan. Luar biasa. Tapi melihat dari peluangnya nih Pak, dari industri ini Pak, dari kewirausahaan yang ada di Indonesia, ini kan Bapak bilang masih baru ya di negara kita. Bagaimana Pak untuk peluangnya untuk Indonesia? Nah, kalau untuk industrinya sendiri, untuk bidang kewirausahaan, kita harus katakan bahwa ya Indonesia ini mungkin sangat bergantung dengan kewirausahaan. Data menunjukkan bahwa lebih dari 95% tenaga kerja Indonesia itu diserap oleh UMKM. Artinya dengan kata lain, mayoritas pekerja di Indonesia itu bagian dari bisnis wirausaha, entah itu skalanya kecil atau menengah atau bahkan mikro gitu ya. Jadi kalau kita lihat kenyataan yang ada di dunia, khususnya Indonesia saat ini, kita sangat bergantung dengan kewirausahaan, kita sangat bergantung dengan bisnis, karena inilah roda penggerak ekonomi negara kita.
Betul, berarti ini memang wirausaha ini sangat penting ya Pak Dang. Tapi yang menarik di sini, menjadi wirausaha itu sangat agak, bukan bisa dibilang sulit, tapi memiliki tantangan-tantangan yang cukup banyak. Apalagi sekarang era digital, serba modern, serba cepat dengan teknologi yang ada. Ini dengan tren-tren yang baru. Ini Pak Dang seperti apa nih kalau misalnya tren-tren saat ini untuk kewirausahaan seperti apa supaya mungkin mahasiswanya bisa mempersiapkan diri mereka tuh? Oke, mungkin kalau dibilang tren yang populer, saya kira cukup banyak ya. Selalu ada tren-tren baru dari berbagai bidang, tetapi setidaknya ada beberapa yang paling menonjol. Salah satunya ialah teknologi, khususnya yang terkait dengan teknologi informasi atau pengolahan data seperti AI dan machine learning. Akan ada banyak lagi bisnis yang menggunakan teknologi-teknologi terbaru seperti ini. Lalu semakin majunya zaman makin mendorong banyak bisnis untuk berkesadaran, sehingga bisnis yang punya orientasi sustainability, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap isu kemanusiaan, itu kemungkinan akan menjadi hal yang terus berkembang di masa mendatang. Dan terakhir, bedanya perspektif dalam melihat bisnis. Kalau dulu di perspektif lama, bisnis itu selalu berorientasi pada profit. Sekarang sudah ada perspektif lain, ada timbul istilah-istilah seperti social entrepreneurship. Nah, jadi kita lihat dari 3 poin ini, mungkin dunia akan makin menjadi semakin dinamis, khususnya kalau kita bicara konteks kewirausahaan dan bisnis. Luar sangat biasa. dinamis ya. Ya itu artinya kita harus menyesuaikan diri ya Pak ya dengan perkembangan ini. Nah Pak, kembali ke Podomoro University nih Pak, bagaimana dari pihak kampus menyesuaikan program studinya sehingga mahasiswanya juga siap untuk menghadapi tantangan perubahan dan perkembangan di dunia bisnis Pak? Nah, yang menjadi keunikan Podomoro University yang pertama ialah kewirausahaan di Podomoro University ini digawangi oleh dosen-dosen yang memang berpengalaman di industri, maupun sebagai aktivis maupun sebagai akademisi. Jadi mereka punya kekuatan di pengalamannya masing-masing. Itu dari human resources-nya. Dari kurikulumnya, kurikulum Podomoro University khususnya program studi kewirausahaan punya keunikan yang tersendiri. Pada awalnya kami mengadopsi kurikulum dari Babson College, salah satu universitas rujukan dalam bidang ilmu kewirausahaan. Tapi kemudian setelah berjalan beberapa lama, kami melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk memastikan kurikulum ini lebih sesuai, lebih relevan dengan konteks Indonesia dan mahasiswa-mahasiswa kita di Indonesia. Jadi itu salah satu yang membuat kami yakin bahwa Podomoro University bisa mempersiapkan. Dan yang ketiga, selain kurikulum dan human resources atau dosen-dosen tadi, adanya koneksi dan pemberian kesempatan pada mahasiswa untuk benar-benar melakukan praktik berwirausaha. Jadi yang membuat kami berbeda ialah kami tidak memberikan peluang praktik itu ke mahasiswa di belakang. Tapi sejak awal, sejak semester pertama, kedua, mereka sudah diterjunkan untuk berusaha membangun bisnis skala kecil terlebih dahulu, tidak masalah. Dan harus gagal. Harus gagal, karena dari kegagalan itu mereka akan belajar. Nah, jadi kebanyakan yang terjadi adalah mereka belajar terlalu banyak teori di awal, kemudian begitu mau melakukan praktik takut ya, karena tidak pernah gagal sebelumnya. Dan kami ingin menghindari itu. Kami mendorong mereka untuk berpraktek di awal, gagal, belajar, melakukan perbaikan. Sehingga menjelang akhir mereka sudah siap dan confident. Wow, ini menarik sekali Bagas, sahabat Eljon. Gimana? Jadi mungkin penasaran, ingin juga apply, belajar lagi, karena saya juga jadinya pengen belajar lagi nih. Kayaknya menarik sekali. Tapi Pak, kalau ngomongin terkait dengan kuliah, pendidikan, ada kalimat yang mungkin slogan atau pepatah yang mengatakan kalau misalnya perjalanannya itu dimulai ketika kita selesai kuliahnya. Betul. Nah, ini prospek karirnya Pak, seperti apa di program studi wirausaha ini nantinya? Betul. Prospek karir utama tentunya adalah wirausaha.
karena itulah tujuan utama dari program studi ini, menghasilkan wirausaha sebanyak mungkin. Tetapi tentu tidak menutup kemungkinan kalau seandainya nanti setelah lulus banyak teman-teman alumni yang memilih beragam jalur karir yang lain, dan itu sudah kami pelajari dari data-data alumni yang kami terima. Ada alumni yang pada akhirnya sedikit berbelok ke arah politik, ada alumni yang pada akhirnya lebih memilih untuk bekerja di startup daripada menjalankan bisnisnya sendiri. Tentu itu pada akhirnya adalah pilihan masing-masing. Tetapi pada prinsipnya di prodi kami secara eksklusif mempersiapkan mereka untuk menjadi wirausahawan atau pebisnis. Luar biasa. Selain didampingi ya Pak ya oleh tim-tim dari Human Resources dari Podomoro University untuk menghasilkan wirausaha yang hebat di Indonesia ini ya Pak ya. Dan juga Monica, kalau misalnya kita jalan-jalan ke kampusnya langsung nih, banyak sekali produk-produk yang kita lihat ya Pak ya. Itu dari program studi kewirausahaan semua ya Pak ya. Betul. Ada juga produk dari beberapa program studi yang lain juga yang ikut dipamerkan. Terkadang ada pameran dari program studi desain produk, ada dari arsitektur, tetapi kalau kita lihat semua di berbagai spot di wilayah kampus Podomoro University akan ditemukan banyak sekali hasil karya mahasiswa yang sebagian besar itu bisa dijual. Luar biasa. Ini membuktikan sekali Monica, kalau memang Podomoro University tidak hanya mendorong dari belakang ya Pak ya, tapi mendampingi dari samping ya Pak. Wow, ini menarik sekali. Dan ada yang menarik juga Bagas. Ini saya jadi penasaran, Pak Dang, kalau biasanya ini program studi lain mungkin ada di mendekati akhir semester ada magang, praktik lapangan. Ini untuk program studi kewirausahaan seperti apa? Apakah ada juga praktik lapangan, magangnya? Karena tadi disampaikan dari semester awal memang sudah didampingi untuk membuat produk-produk baru. Betul. Nah, di program studi kami, karena ini core keilmuannya adalah kewirausahaan, pada prinsipnya kesempatan magang itu diberikan. Bahkan kami memberikan 12 SKS total untuk magang. Magang 1 6 SKS, magang 2 6 SKS. Tetapi yang menjadi unik sekali lagi, karena kami core-nya kewirausahaan, kebanyakan mahasiswa kami memilih magang itu untuk menjalankan bisnisnya sendiri. Jadi alih-alih magang di perusahaan lain, di sebuah perusahaan di luar atau di institusi di luar, mereka lebih suka memilih magang dalam bentuk menjalankan bisnisnya sendiri. Dan itu kami akui sebagai magang, karena mereka melaporkan laporan keuangan dan segalanya di akhir berupa laporan. Jadi itu salah satu wujud pelaksanaan MBKM juga dari program studi ini. Wow, menarik ya Monica ya. Iya, menarik sekali ini. Jadi memang dikasih kesempatan nih mahasiswanya untuk mulai bisnis langsung ya Pak ya, dalam bentuk magang dan bisa jadi laporan juga itu. Belum selesai kuliahnya udah punya produk sendiri. Udah punya produk nih. sendiri. Betul. Tapi Pak, kalau bicara dunia bisnis nih Pak, kewirausahaan, pasti kita butuh yang namanya relasi ya Pak ya, memperluas jaringan, karena kita berkaitan dengan orang lain, pembeli gitu ya Pak ya. Nah Pak, ada nggak sih Pak program khusus atau mungkin inisiatif dari Podomoro University untuk mensupport nih mahasiswanya dalam memperluas jaringan profesional mereka dalam berbisnis seperti itu Pak? Betul, kami mempunyai beberapa mekanisme untuk itu. Yang pertama bisa lewat QCell. QCell ini Podomoro University Center of Entrepreneurial Leadership. Nah, di sini kami punya mentor-mentor yang akan menghubungkan mahasiswa yang punya ide bisnis dengan beragam mentor, baik internal maupun eksternal. Nah, mentor eksternal ini yang biasa kami gunakan jasanya atau koneksi kami adalah pebisnis-pebisnis, wirausaha-wirausaha dari beragam sektor. Nah, ini merupakan network dari Podomoro University. Itu mekanisme yang pertama. Yang kedua, lewat seminar-seminar yang kami selenggarakan. Setiap setahun sekali minimal kami mengadakan beragam seminar, dan kami mengundang banyak pebisnis, banyak wirausaha, pelaku usaha, baik skala kecil, menengah ataupun besar. Di sana kami akan mempertemukan pebisnis ini dengan para mahasiswa, sehingga bisa terjadi sesi networking di sana. Dan terakhir, kami juga mempunyai semacam sesi temu alumni.
Dan temu alumni ini akan mempertemukan mahasiswa-mahasiswa sekarang yang masih aktif kuliah dengan alumni yang sudah mulai berkarir. Entah itu tadi di perusahaan sendiri ataupun di perusahaan yang lain sebagai employee atau ya apapun statusnya itu ya, entah itu associate atau apa. Nah, jadi ada banyak mekanisme bagi mahasiswa di Podomoro University, khususnya program studi kewirausahaan, untuk memperluas network mereka. Wow, ini berarti ketika juga mungkin networking terjalin, berarti ada cerita-cerita juga nih Pak yang didapatkan mungkin dari alumni-alumni, dari mahasiswa-mahasiswa Pak Dang Arif yang mungkin menceritakan pengalaman-pengalaman sukses mereka. Itu mungkin bisa dibagikan kepada sahabat Eljon supaya lebih meyakinkan nih. Betul. Belajar lagi nih jadi entrepreneur. Betul. Banyak sekali yang didapatkan oleh teman-teman kami, baik sewaktu mereka magang, sewaktu mereka menjalankan bisnisnya sendiri, ataupun mendapatkan koneksi dari beragam kegiatan. Contoh sederhana mungkin salah satunya dari mahasiswi saya, sudah jadi alumni sekarang. Sinsi dulu waktu dulu seingat saya dia pernah magang di Amin. Itu Angel Investor Network Indonesia, dan di sana dia belajar banyak tentang company valuation, tentang bagaimana seorang angel investor mengambil keputusan untuk mendanai sebuah startup dan beragam hal lainnya. Lalu ada juga mahasiswa-mahasiswa kami yang magang di startup besar seperti Unicorn Indonesia, di Tokopedia, Blibli, dan beragam lainnya, Shopee termasuk. Lalu kalau dibilang pengalaman dari magang seperti itu, mungkin yang bisa dikatakan tidak kalah itu pengalaman menjalankan bisnis sendiri ya mungkin yang paling selalu jadi salah satu case yang kami sebut di Podomoro University adalah Bali Banana. Bali Banana itu sebuah sebenarnya produk yang dibuat oleh mahasiswa sewaktu ia semester 6. Semester 6. Produk ini pada akhirnya dia teruskan sehingga menjadi sebuah produk yang dipasarkan secara luas. Jadi kalau teman-teman sekarang pergi ke Bali, berlibur ke Bali, pasti akan selalu menemukan logo Bali Banana, entah itu di bandara atau di pusat kota Bali. Dan contoh kasus lainnya mungkin Deorex ya. Deorex ini adalah salah satu brand yang dikelola oleh salah satu alumni kami, dan ini juga sudah menjadi salah satu brand yang sudah mulai punya di mana-mana ya Pak ya. Sudah mulai dikenal oleh publik Indonesia. Brand ini mulai serius dia kerjakan setelah dia lulus ya. Nah, jadi dari contoh-contoh kasus ini, contoh-contoh yang sudah saya sebutkan tadi, bisa dikatakan bahwa alumni kami punya track record yang bisa dikatakan sudah cukup terbukti, sudah cukup proven. Terbukti di lapangan ya. Betul, Pak ya. Dang. Ini Bagas, saya juga tertarik Pak. Kalau tadi kan cerita-cerita suksesnya, pasti di balik kesuksesan ada nih tantangan-tantangan yang dihadapi. Apa saja Pak sebenarnya tantangan-tantangan menjadi wirausaha? Kalau tadi kan sempat disebut juga ketika belajar di awal pasti ada kegagalan. Itu sebenarnya tantangan-tantangan apa Pak yang akan dilewati? Betul. Salah satu mata kuliah yang paling ikonik yang kami miliki itu namanya TILE. Nah, di TILE ini umumnya di semester 1 dan 2 mereka akan dikelompokkan dari berbagai macam latar belakang, ya, kebiasaan, asal SMA, ya kan, digabung menjadi satu, didorong untuk melakukan project bisnis gitu. Dan tentu akan ada konflik di sana. Umumnya permasalahan-permasalahan utama yang kita temukan dari pengalaman menjalankan ini adalah ketidakcocokan interpersonal, dan itu umum karena salah satu faktor penyebab startup gagal adalah faktor founders dan co-foundersnya yang tidak cocok ya. Itu jadi kami sudah melakukan simulasi di mata kuliah kami tentang hal itu. Lalu isu kedua adalah ide yang tidak cocok dengan market. Terkadang teman-teman mahasiswa punya ide yang mungkin unik, menarik, tapi ternyata market belum siap. Atau bisa jadi unik, menarik, produknya oke, tetapi bukan itu yang dibutuhkan oleh market, bukan itu yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, itu juga pada akhirnya harus dipelajari dari proses yang mereka lakukan dengan validation dan sebagainya.
Nah, itu yang biasanya akan dialami oleh teman-teman sewaktu menjalankan proyek-proyek bisnisnya. Luar biasa. Tentunya kita bisa tahu ya Monica, yang namanya bertumbuh dari bawah ya Pak. Ya pasti ada tantangan. Tapi ini tidak menutup kemungkinan juga dari Podomoro University, dan sudah terbukti banyak sekali prestasi-prestasi dari alumni dan juga dari mahasiswa yang telah berhasil ya Pak ya di dunia kewirausahaan, di dunia kerja gitu ya Pak. Dan juga ini sering didengar nih mungkin ya, sudah banyak tahu di sahabat Eljon juga mungkin sering dengar juga. Suka ada acara kalau di Podomoro University itu Monica, seperti Pesona Kopi Nusantara ya Pak ya. Pesona itu tahunan ya Pak ya. Itu acara tahunan. Ya. Dan itu sepertinya mengundang alumni juga ya Pak, yang sering menyampaikan sharing-sharing cerita suksesnya, prestasi-prestasinya. Itu menjadi bukti juga Monica. Dan jadi untuk sahabat Eljon nih yang ingin mengejar karir di dunia kewirausahaan, bisa ke Podomoro University ya Pak ya. Betul sekali. Wow, ini menarik sekali. Tapi Bagas, banyak juga yang sering mengatakan Pak, ini mungkin bisa dipatahkan nih kalimat-kalimat ini. Kalau banyak orang biasanya mengatakan, belajar bisnis, wirausaha itu nggak perlu sekolah, nggak perlu pendidikan formal, belajar saja secara informal, langsung terjun. Ini bisa dipatahkan Pak, kalimat-kalimat tersebut. Sebenarnya komentar-komentar seperti itu tidak sepenuhnya salah. Tapi kalau kita memahami konteksnya secara luas dan mendalam, baru kita temukan ada yang salah dengan cara berpikir seperti itu ya. Sepintas memang terdengar kayaknya betul juga ya. Tetapi kalau kita pelajari benar-benar, itu adalah asumsi yang cacat, asumsi yang salah. Coba kita lihat, banyak orang berasumsi tidak usah belajar jadi bisnismen. Lihat siapa? Mark Zuckerberg. Lihat Bill Gates, semuanya orang-orang drop out. Oke, asumsi yang pertama menarik, drop out. Tapi ingat, drop out mereka itu drop out dari mana? Drop outnya Harvard, drop outnya Stanford. Yang untuk masuk sana saja susahnya luar biasa. Artinya, by logic, mereka sudah terbukti sebagai orang-orang yang brilian ya. Jadi kita harus sepakati bahwa entrepreneurs adalah orang-orang yang brilian, terlepas dari dia lulus atau tidak lulus sekolah ya. Jadi bukan sekolah atau tidaknya, tapi briliannya yang kita lihat. Jadi jangan melihat, kalau mau jadi bisnismen gak usah sekolah, bukan itu. Kalau mau jadi bisnismen harus brilian, harus cerdas gitu. Nah, cerdas bagaimana caranya? Ya salah satunya sekolah. Oke. Lalu yang kedua, banyak orang melihat dan mengambil keputusan karena statement-statement seperti tadi. Tapi mereka lupa bahwa itu adalah outlier, contoh-contoh tersendiri yang tidak mewakili keseluruhan. Faktanya menunjukkan bahwa mayoritas pengusaha itu adalah educated people, orang-orang yang menempuh pendidikan. Faktanya, memang ada pengusaha-pengusaha, bisnismen yang tidak menempuh jalur pendidikan dan mereka dibesarkan oleh pengalaman. Tentu ada, ya. Kita tidak bisa menafikan hal tersebut. Tetapi data menunjukkan bahwa mayoritas adalah orang-orang terdidik, orang-orang yang menempuh pendidikan. Nah, gunanya belajar kewirausahaan adalah kita meminimalisir banyak hal yang Anda harus pelajari susah payah lewat pengalaman tadi. Ya, seperti jatuh bangun tadi kan, jatuh bangun lewat pengalaman itu bisa kita simulasikan melalui pendidikan. Jadi nggak perlu dirasakan langsung, tapi kita belajar dari pengalaman orang lain. Yes, luar biasa. Ini sangat menarik sekali ya Monica ya. Tentunya ini menjadi insight juga Bapak untuk kita semua. Tapi Pak, terakhir nih Pak, sebelum kita menutup program Indonesia Membangun kali ini, mungkin sahabat Eljon sudah mendengarkan banyak nih Pak insight-insight dari Bapak juga. Mungkin ada yang tertarik nih Pak, ingin belajar kewirausahaan atau mungkin ingin ambil program di Podomoro University. Mungkin boleh saran atau mungkin ada statement-statement sehingga mereka bisa melangkah dengan mantap nih Pak. Baik, sahabat Eljon di rumah, kalau memang sahabat Eljon berminat, tertarik untuk menjadi wirausaha, maka itu sebuah langkah yang sudah paling baik ya. Untuk menjadi wirausaha punya minat saja itu sudah sangat baik. Nah, tetapi jangan berhenti di niat, karena itu perlu dilakukan. Nah, bagaimana caranya? Ada banyak ya, ada banyak ya. Teman-teman bisa
masuk ke Podomoro University salah satunya, ataupun menempuh cara yang lain yang mungkin teman-teman punya alternatif tersendiri. Nah, untuk di Podomoro University sendiri, kami sudah punya kurikulum yang proven, sudah teruji dengan beragam alumni yang juga sudah punya bisnis dan tersebar di beragam wilayah Indonesia. Dan sekedar informasi ya, untuk lebih meyakinkan, lebih dari 85% alumni kami menjadi wirausahawan dari beragam skala. Nah, itu saya kira sudah lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa proses yang kami miliki di Podomoro University adalah proses yang proven. Luar biasa. Proven ya Bagas. Terbukti Monica ya. Terbukti. Ini juga beberapa produk-produknya buktinya ya. Jadi bukan iklan sahabat Eljon, tapi ini adalah bukti-bukti hasil karya dari teman-teman mahasiswa dan dari prodi kewirausahaan Podomoro University. Luar biasa. Baik Bapak, terima kasih banyak, senang sekali kita sudah banyak berbincang di sini ya Pak ya. Luar biasa sekali sahabat Eljon, kali ini kita dapat insight-insight baru nih dari dunia pendidikan, khususnya dari Podomoro University, khususnya di bidang kewirausahaan. Kita lihat sama-sama Podomoro University, tadi Pak Dang Arif sudah menyampaikan juga bagaimana mereka menyiapkan generasi-generasi emas untuk menghadapi tapi memanfaatkan peluang-peluang dari industri, dari bidang kewirausahaan ini. Karena ini banyak sekali kesempatannya, baik dari jenjang karir, peluang bisnis, dan juga ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Untuk itu sahabat Eljon, semoga insight-insight ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Kita pamit undur diri. Jika ingin terus menyaksikan Indonesia Membangun, terus saksikan kita di Eljon TV dan YouTube channel Eljon Media. Untuk itu saya Bagas Daripada bersama Monica Konado pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi Pak Dang Arif untuk waktunya dan insight-insightnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sahabat Eljon yang ada di rumah, perkenalkan saya Desi Rahel Syajian, Putri Bumi Indonesia Udara 2023. Gimana, udah nonton videonya belum? Jangan lupa di like, share, dan subscribe video ini ya. Sampai ketemu!